Sinyal dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini untuk ikut bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 semakin menguat. Pagi hari ini, Risma berpamitan dan meminta maaf kepada warga Surabaya saat menghadiri peresmian Kampung Keluarga Berencana di Surabaya. Saat tengah berpidato di acara peresmian Kampung Keluarga Berencana di RW 12, Kelurahan Sidotopo Jaya, Semampir, Surabaya pagi tadi, secara tidak diduga, Tri Risma hari ini menyampaikan pernyataan pamit dan meminta maaf kepada warga Surabaya. Dalam pidato, ia mengatakan bahwa ini adalah hari-hari terakhirnya. Karena itu, ia meminta maaf kepada seluruh warga Surabaya bila ia mempunyai kesalahan, baik dari lingkup kelurahan, kecamatan, di lingkup pegawai, di SKPD Pemkot Surabaya. Ia sendiri belum mau mengkonfirmasi maksud ucapan tersebut, namun sebagian kalangan menduga pernyataan tersebut merupakan sinyal Risma meninggalkan jabatannya di Surabaya untuk ikut bergabung dan juga bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta mungkin staf aparat pemerintah kota, mulai dari staf kelurahan sampai ke lurah, camat, staf kecamatan, sampai kepala dinas, kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta telah bulat tidak akan mendukung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang, namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan PDIP tetap membuka peluang bagi siapapun calon yang potensial. Hasto mengatakan ada 3 skenario PDI Perjuangan dalam mempersiapkan calon pemimpin DKI Jakarta. Skenario pertama adalah PDI Perjuangan mendukung Ahok. Skenario kedua, tidak mendukung Ahok. Skenario ketiga, opsi di luar kedua hal tersebut yang disebut Hasto adalah sebuah terobosan politik. 3 skenario ini dibuat mengingat masih ada dinamika di internal partai terkait dengan upaya untuk membawa DKI Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita PDI Perjuangan yang pro kerakyatan. Karena kami baru menyiapkan sebuah opsi-opsi terbaik, dan jangan lupa mengingat karakter DKI sebagai pusat isu dan pusat pergerakan politik nasional, akan muncul kejutan-kejutan. Karena ini sangat dinamis, akan muncul calon baru yang membuat kami harus berpikir ulang. Apakah yang diusung PDI Perjuangan mampu mewakili idealisme partai di dalam mewujudkan pemerintahan dengan spirit gotong royong itu? Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan munculnya koalisi besar penantang dirinya dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Ia berujar bahwa komitmennya adalah membangun Jakarta dan menyerahkan pilihan kepada warga Jakarta yang menilai kinerjanya. Misalnya tidak ada parpol yang datang, berarti kita lawan semua parpol nih. Betul sih tanya, kalau kamu perorangan lawan semua parpol, nanti gimana Pak? Bapak kan digagalin macam-macam, gagal ya sudah. Minimal sampai Oktober tahun depan, kalian akan lihatlah. Kalau ada saya yang kayak gini, gubernurnya nih, hasilnya kayak apa. Nah ini yang penting. Berarti dengan 3 parpol ini udah cukup? Iya kan, bagi saya sederhana saja kok. Saya cuma mau mempertontonkan bahwa bangun negara ini, kuncinya itu mesti punya kepala yang lurus. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Dalam rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi daerah tahun 2016, Presiden Jokowi menyindir kepala daerah yang belum maksimal memanfaatkan dana APBD mereka. Salah satu yang disebut adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Memberikan angka-angka dari depan tadi yang saya sampaikan. Ini 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita sekarang mulai buka-bukaan, sudah belak-belakan saja sekarang. Pak Ahok, duitnya memang gede, tapi juga nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan. Masih ada 13,9 triliun di DKI Jakarta. Di Jawa Barat nomor 2, Pak Gub mana? 8,034 triliun. Masih gede. Jawa Timur, Pak Dekarwo mana tadi? Masih. Sindiran kepada Ahok disampaikan Presiden Jokowi karena belum maksimalnya pemanfaatan dana APBD untuk pembangunan daerah.
Selain DKI Jakarta, Presiden Jokowi juga menyebut 9 provinsi lainnya yang masuk dalam daftar dana APBD mengendap tertinggi. Menjadi provinsi dengan dana mengendap tertinggi di bank, yaitu mencapai 13,9 triliun rupiah, lalu diikuti dengan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,34 triliun. Padahal anggaran ini harus digunakan untuk mengembangkan daerah sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sementara itu Ahok berdalih dana APBD yang mengendap tersebut karena banyaknya proyek infrastruktur yang belum rampung sehingga dana pembayaran yang masih disimpan oleh Pemda DKI. Proyek kan kita nggak mungkin bayar orang langsung. Misalnya kan tanggul belum kita bayar, rusun nggak mungkin kita bayar. Jadi itu kita serapan anggaran kami jauh lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Oh enggak, kita DKI itu nggak punya DHU, itu bedanya. Presiden kan cuma bercanda kasih lihat contoh aja. Kalau yang dikritik itu kan yang daerah-daerah dapat DAU, ditransfer nggak makai. Kalau kami itu DKI nggak ada DAU. Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang paling direkomendasikan oleh pakar untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari hasil survei Opinion Leaders yang dirilis oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Survei Opinion Leaders melibatkan 215 pakar yang sebagian besar berlatar belakang profesor dan doktor. Mereka diminta untuk menilai 9 nama, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto, Syafri Samsudin, Tri Risma Harini, Yoyong Rio Sudibyo, dan Yusril Izzah Mahendra. Hasilnya hampir 80% pakar memilih Ahok sebagai calon terbaik untuk memimpin ibu kota Jakarta. Perolehan Ahok mengungguli 2 pesaing terdekatnya, yaitu Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Risma Harini sebesar 38,67%. Selain itu, elektabilitas Ahok menempati posisi yang paling tinggi, mencapai 47%. Ahok juga mengungguli Risma dan Ridwan Kamil. Berdasarkan indikator kemampuan politik, visi hingga kepemimpinan, Ahok memperoleh skor 7,87. Kapabilitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon gubernur Gerindra Sandiaga Uno dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Ya, pertemuan DPD DKI Jakarta Partai Hanura dan DPD DKI Jakarta PDI Perjuangan yang membahas pencalonan Gubernur DKI Jakarta baru saja selesai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Atmaji. Nadia, bagaimana atau apa hasil pertemuan antara DPD DKI Jakarta Hanura dan PDI Perjuangan? Wahyu, dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini dari DPD DKI Jakarta, dalam hal ini dari Partai Hanura, mengatakan bahwa mereka mengajak PDIP untuk bergabung dalam koalisi partai yang mendukung Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan bahwa meski saat ini dengan 3 partai yang mendukung Ahok, saat ini sebenarnya sudah cukup karena total ada 24 kursi artinya yang mendukung Ahok. Dalam konstelasi politik ini dinilai bahwa dengan bergabungnya PDI ini akan semakin kuat dan semakin bisa membangun Jakarta menjadi Jakarta yang modern dan berkualitas. Selain itu juga Hanura menekankan bahwa yang untuk menginisiasi pertemuan ini adalah murni dari Hanura sendiri. Ia bukan merupakan perwakilan dari 3 partai yang mendukung Gubernur petahana Ahok. Dan dikatakan juga oleh Ongen bahwa saat ini 3 partai sangat terbuka pada PDIP jika mau bergabung dalam partai yang mendukung Ahok ini. Tetapi di sisi lain ternyata PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak di DPRD, ada total 28 kursi, menilai masih ingin melihat dan memperhatikan dinamika lapangan yang terjadi karena setiap harinya terus berubah dan juga internal PDIP sendiri pun membuat hasil reses yang menyatakan bahwa 80% dari masyarakat di DKI Jakarta ini tidak menghendaki gubernur petahana untuk kembali mencalonkan diri. Tapi ini merupakan hasil reses yang bukan berdasarkan survei dan masih harus diteliti lagi kebenarannya. Ya, Nadia, apakah juga ada informasi kapan PDI Perjuangan akan menentukan bakal calon gubernurnya?
hingga saat ini DPD DKI Jakarta dari PDIP ini belum menentukan kapan akan mengumumkan atau mendeklarasikan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pemilihan atau perebutan kursi DKI 1 karena masih melangsungkan mekanisme partai. Dalam hal ini adalah dengan menjaring nama-nama dan juga ada 6 nama yang saat ini sudah di dalam proses pemilihan ini dan juga ada nama yang berasal dari hak prerogatif Ketua Umum. Nah, sudah bersama saya Bambang Dihartono, PLT Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pak Bambang, tadi Bapak mengatakan bahwa hasil reses ini 80% tidak menghendaki Gubernur petahana Ahok untuk maju lagi. Apakah ini kemudian juga menutup kemungkinan PDI Perjuangan untuk mendukung Gubernur petahana? Jadi gini, partai kami ini kan punya mekanisme di dalam proses penetapan calon. Nah, sedang berjalan dan kami tidak ingin tergesa-gesa menetapkan pasangan calon untuk running di 2017 nanti. Tadi disinggung masalah survei. Sebetulnya itu bukan survei. Jadi sebagai induk organisasi DPD menanyakan kepada petugas partai di parlemen, di DPD DKI tentang hasil resesnya. Kawan-kawan kan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Nah, mereka kemudian laporan satu persatu menyampaikan suasana kebatinan apa yang terjadi di masing-masing daerah pemilihan. Dan mereka mengatakan, yang tadi disimpulkan 80% lebih lah, mereka tidak menghendaki lagi incumbent. Partai politik ini salah satu tugasnya kan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Aspirasi disampaikan, kita dengar, dan kita perjuangkan. Oleh karena itu, hasil reses kemarin, kemudian ini saya teruskan pada pimpinan di tingkat DPP. Mudah-mudahan kita terus berjuang untuk itu, dan oleh karena itu tadi yang disampaikan Pak Ongen mewakili kawan-kawan Hanura, saya sampaikan bahwa kami tidak ingin tergesa-gesa, kami masih ingin melihat dinamika yang terjadi, dan kita ini lebih mendengar aspirasi, melihat apa yang terjadi di lapangan. Ada survei Indobarometer yang mengatakan bahwa nama Pak Ahok masih mengungguli, tetapi ada nama alternatif lain, Pak, seperti Pak Anies atau Bu Tri Risma. Itu bagaimana Pak melihatnya? Apakah percaya diri PDIP untuk mendukung alternatif itu? Survei memang menjadi salah satu instrumen yang bisa memandu ya persoalan keterpilihan dan sebagainya. Tetapi survei bukan segala-galanya. Dan kita punya pengalaman pada Pilkada tahun 2012 ketika pilihan Gubernur DKI. Mana lembaga survei yang memprediksi kemenangan Pak Jokowi saat itu? Hampir tidak ada. Dan oleh karena itu kita juga terus melakukan survei, tetapi kemudian itu hanya salah satu aspek yang dijadikan pertimbangan di dalam menentukan pilihan. Yang lainnya termasuk bagaimana kita mendengarkan lewat struktural maupun wakil-wakil rakyat kita di DPRD. Terima kasih banyak Pak Bambang atas kesempatan wawancara ini. Demikian wawancara saya dengan PLT Ketua DPD DKI Jakarta PDIP. Kembali ke studio. Hasilnya hampir 80% pakar memilih Ahok sebagai calon terbaik untuk memimpin ibu kota Jakarta. Perolehan Ahok mengungguli dua pesaing terdekatnya, yaitu Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Risma Harini sebesar 38,67%. Selain itu, elektabilitas Ahok menempati posisi yang paling tinggi, mencapai 47%. Ahok juga mengungguli Risma dan Ridwan Kamil. Berdasarkan indikator kemampuan politik, visi hingga kepemimpinan, Ahok memperoleh skor 7,87. Kapabilitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon gubernur Gerindra Sandiaga Uno dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Ya, pertemuan DPD DKI Jakarta Partai Hanura dan DPD DKI Jakarta PDI Perjuangan yang membahas pencalonan Gubernur DKI Jakarta baru saja selesai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Atmaji. Nadia, bagaimana atau apa hasil pertemuan antara DPD DKI Jakarta Hanura dan PDI Perjuangan? Wahyu, dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini dari DPD DKI Jakarta, dalam hal ini dari Partai Hanura, mengatakan bahwa mereka mengajak PDIP untuk bergabung dalam koalisi partai yang mendukung
Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan bahwa meski saat ini dengan 3 partai yang mendukung Ahok, saat ini sebenarnya sudah cukup karena total ada 24 kursi artinya yang mendukung Ahok. Dalam konstelasi politik ini dinilai bahwa dengan bergabungnya PDI ini akan semakin kuat dan semakin bisa membangun Jakarta menjadi Jakarta yang modern dan berkualitas. Selain itu juga Hanura menekankan bahwa yang untuk menginisiasi pertemuan ini adalah murni dari Hanura sendiri. Ia bukan merupakan perwakilan dari 3 partai yang mendukung Gubernur petahana Ahok. Dan dikatakan juga oleh Ongen bahwa saat ini 3 partai sangat terbuka pada PDIP jika mau bergabung dalam partai yang mendukung Ahok ini. Tetapi di sisi lain ternyata PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak di DPRD ada total 28 kursi menilai masih ingin melihat dan memperhatikan dinamika lapangan yang terjadi karena setiap harinya terus berubah dan juga internal PDIP sendiri pun membuat hasil reses yang menyatakan bahwa 80% dari masyarakat di DKI Jakarta ini tidak menghendaki gubernur petahana untuk kembali mencalonkan diri. Tapi ini merupakan hasil reses yang bukan berdasarkan survei dan masih harus diteliti lagi kebenarannya. Ya, Nadia, apakah juga ada informasi kapan PDI Perjuangan akan menentukan bakal calon gubernurnya? Hingga saat ini DPD DKI Jakarta dari PDIP ini belum menentukan kapan akan mengumumkan atau mendeklarasikan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pemilihan atau perebutan kursi DKI 1 karena masih melangsungkan mekanisme partai dalam hal ini adalah dengan menjaring nama-nama dan juga ada 6 nama yang saat ini sudah di dalam proses pemilihan ini dan juga ada nama yang berasal dari hak prerogatif Ketua Umum. Nah, sudah bersama saya Bambang Dihartono, PLT Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pak Bambang, tadi Bapak mengatakan bahwa hasil reses ini 80% tidak menghendaki Gubernur petahana Ahok untuk maju lagi. Apakah ini kemudian juga menutup kemungkinan PDI Perjuangan untuk mendukung Gubernur petahana? Jadi gini, partai kami ini kan punya mekanisme di dalam proses penetapan calon. Nah, sedang berjalan dan kami tidak ingin tergesa-gesa menetapkan pasangan calon untuk running di 2017 nanti. Tadi disinggung masalah survei. Sebetulnya itu bukan survei. Jadi sebagai induk organisasi DPD menanyakan kepada petugas partai di parlemen, di DPRD DKI tentang hasil resesnya. Kawan-kawan kan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Nah, mereka kemudian laporan satu persatu menyampaikan suasana kebatinan apa yang terjadi. Di DKI Jakarta, di Jawa Barat nomor 2, Pak Gub mana? 8,034 triliun. Masih gede. Jawa Timur, Pak Dekarwo mana tadi? Masih gede. Sindiran kepada Ahok disampaikan Presiden Jokowi karena belum maksimalnya pemanfaatan dana APBD untuk pembangunan daerah. Selain DKI Jakarta, Presiden Jokowi juga menyebut 9 provinsi lainnya yang masuk dalam daftar dana APBD mengendap tertinggi. Menjadi provinsi dengan dana mengendap tertinggi di bank, yaitu mencapai 13,9 triliun rupiah, lalu diikuti dengan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,34 triliun. Padahal anggaran ini harus digunakan untuk mengembangkan daerah sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sementara itu Ahok berdalih dana APBD yang mengendap tersebut karena banyaknya proyek infrastruktur yang belum rampung sehingga dana pembayaran yang masih disimpan oleh Pemda DKI. Proyek kan kita nggak mungkin bayar orang langsung. Misalnya kan tanggul belum kita bayar, rusun nggak mungkin kita bayar. Jadi itu kita serapan anggaran kami jauh lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Oh enggak, kita DKI itu nggak punya DAU, itu bedanya. Presiden kan cuma bercanda kasih contoh aja. Kalau yang dikritik itu kan yang daerah-daerah dapat DAU, ditransfer nggak makai. Kalau kami itu DKI nggak ada DAU.
Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya, Robert Haryanto. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang paling direkomendasikan oleh pakar untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari hasil survei Opinion Leaders yang dirilis oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Survei Opinion Leaders melibatkan 215 pakar yang sebagian besar berlatar belakang profesor dan doktor. Mereka diminta untuk menilai 9 nama, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto, Syafri Samsudin, Tri Risma Harini, Yoyong Rio Sudibyo, dan Yusril Izzah Mahendra. Sinyal dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini untuk ikut bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 semakin menguat. Pagi hari ini, Risma berpamitan dan meminta maaf kepada warga Surabaya saat menghadiri peresmian Kampung Keluarga Berencana di Surabaya. Saat tengah berpidato di acara peresmian Kampung Keluarga Berencana di RW 12, Kelurahan Sidotopo Jaya, Semampir, Surabaya pagi tadi, secara tidak diduga, Tri Risma Harini menyampaikan pernyataan pamit dan meminta maaf kepada warga Surabaya. Dalam pidato, ia mengatakan bahwa ini adalah hari-hari terakhirnya. Karena itu, ia meminta maaf kepada seluruh warga Surabaya bila ia mempunyai kesalahan, baik dari lingkup kelurahan, kecamatan, di lingkup pegawai, di SKPD Pemkot Surabaya. Ia sendiri belum mau mengkonfirmasi maksud ucapan tersebut, namun sebagian kalangan menduga pernyataan tersebut merupakan sinyal Risma meninggalkan jabatannya di Surabaya untuk ikut bergabung dan juga bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta mungkin staf aparat pemerintah kota, mulai dari staf kelurahan sampai ke lurah, camat, staf kecamatan, sampai kepala dinas, kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta telah bulat tidak akan mendukung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang, namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan PDIP tetap membuka peluang bagi siapapun calon yang potensial. Hasto mengatakan ada 3 skenario PDI Perjuangan dalam mempersiapkan calon pemimpin DKI Jakarta. Skenario pertama adalah PDI Perjuangan mendukung Ahok. Skenario kedua tidak mendukung Ahok. Skenario ketiga, opsi di luar kedua hal tersebut yang disebut Hasto adalah sebuah terobosan politik. 3 skenario ini dibuat mengingat masih ada dinamika di internal partai terkait dengan upaya untuk membawa DKI Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita PDI Perjuangan yang pro kerakyatan. Karena kami baru menyiapkan sebuah opsi-opsi terbaik, dan jangan lupa mengingat karakter DKI sebagai pusat isu dan pusat pergerakan politik nasional, akan muncul kejutan-kejutan. Karena ini sangat dinamis, akan muncul calon baru yang membuat kami harus berpikir ulang. Apakah yang diusung PDI Perjuangan mampu mewakili idealisme partai di dalam mewujudkan pemerintahan dengan spirit gotong royong itu? Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan munculnya koalisi besar penantang dirinya dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Ia berujar bahwa komitmennya adalah membangun Jakarta dan menyerahkan pilihan kepada warga Jakarta yang menilai kinerjanya. Maksudnya tidak ada parpol yang datang, berarti kita lawan semua parpol nih. Maksudnya saya tanya, kalau kamu perorangan lawan semua parpol, nanti gimana Pak? Bapak kan digagalin macam-macam, gagal ya sudah. Minimal sampai Oktober tahun depan, kalian akan lihatlah. Kalau ada saya yang kayak gini, gubernurnya nih, hasilnya kayak apa. Nah ini yang penting. Berarti dengan 3 parpol ini udah cukup? Iya kan? Bagi saya sederhana saja kok. Saya cuma mau mempertontonkan bahwa bangun negara ini, kuncinya itu mesti punya kepala yang lurus. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Dalam rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi daerah tahun 2016, Presiden Jokowi menyindir kepala daerah yang belum maksimal memanfaatkan dana APBD mereka. Salah satu yang disebut adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Memberikan angka-angka dari depan tadi yang saya sampaikan. Ini 10 terbesar
provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita sekarang mulai buka-bukaan, sudah. Belak-belakan saja sekarang. Pak Ahok, duitnya memang gede, tapi juga nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan. Masih ada 13,9 triliun.